Gimana Doni? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Sepertinya udah semakin segar. Iya. Alhamdulillah ya. Ini gimana di kontrakan ini? Ya, nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Ada gangguan? Tidak. Nggak ada kendala di sini? Enggak. Nggak ada. Luar biasanya lagi perkembangan makannya. Yang tadinya dia 1 sendok aja itu sulit untuk menghabiskan. Nah sekarang 2 centong itu sudah habis. Kita tinggal aja Don ya. Doni udah siap ya tinggal di tempat yang baru ya Don ya. Nah, kalau kondisinya sudah membaik, baru kita bisa pulangkan ke Jawa. Begitu sampai di sini kelelahan, sesak nafas, mau ngajak ngomong pun dia sudah nggak kuat. Oke, sekarang sore kita ngantarin nasi Doni. Jadi dia karena minum obatnya malam, jadi jadwal minum obatnya itu malam. Kita harus membawakan nasi itu 2 porsi, sore dan malam hari, permintaannya seperti itu. Dan alhamdulillahnya Doni ini semenjak pindah ke sini makannya itu udah banyak. Udah lahap makannya, karena kan kemarin waktu awal pindah kita bawakan nasi 1 centong begini dia nggak habis. Nah sekarang ini udah dipadatin, ini kemarin dibawain segini tuh habis. Luar biasa nih perkembangannya. Kita berharap dengan pindahnya Doni ke sini kita bisa pantau semua kondisinya, kebutuhannya, kita pantau semua dan kita penuhi. Berharap kesehatan Doni ini semakin membaik, terutama dulu berat badannya. Kita harus menaikkan berat badan dengan pemenuhan gizi yang cukup, yang memadai, dari tinggi kalori, tinggi protein, ada vitamin, ada buah, sayur. Kita harus lengkap. Kita di sini protein tambahan harus 2 telur harus habis 1 hari. Jadi Doni ini kita paksa memakan telur di luar lauk yang dimakan dengan nasi. Cemilannya harus menyemil telur 2 biji. Jadi pagi dan sore hari. Di samping itu juga susu dan buah-buahan harus, sayur, susu kotak itu biar tidak seduh-seduh kita bawakan susu kotak. Nah oke teman-teman, nih kita mau berangkat nih, disiapkan sama Mbak. Nah satu lagi nih teman-teman, untuk memantau perkembangan Doni, kita sudah beli timbangan digital. Akan kita pantau, kita bikin grafik setiap hari, kita catat pertumbuhan berat badannya berapa on per hari. Nah itu harus tercapai pertumbuhan berat badannya. Nah dengan adanya timbangan ini, harapannya target kita berhasil menaikkan berat badan Doni. Karena kenapa harus naik berat badannya? Dengan naik berat badan Doni, otomatis dia ada kekuatan, ada semangat lagi, tidak lemas, dan bisa beraktivitas minimal untuk dia sendiri. Aktivitas di dalam rumah, bukan aktivitas di luar ya, minimal aktivitas di dalam rumah. Nah itu harus dengan gizi yang cukup, karena di situ kan ada energinya. Oke, nah sore ini saya akan ke tempat Doni, tapi sebelum itu saya akan singgah ke toko buah dulu. Saya beli buah karena buahnya udah habis, susunya juga udah habis. Oh di rumah ada 1, nanti kita bawa ini 1 untuk sore ini. Kemudian untuk besok pagi kita beli lagi. Nah ikuti terus perjalanan saya menuju kontrakan Doni.
Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di kontrakan Doni. Gimana Doni? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Iya. Sepertinya udah semakin segar. Iya. Alhamdulillah ya. Ini habis mandi ya? Habis mandi. Habis mandi. Gimana makannya? Ya udah agak sedikit ini. Udah meningkat? Udah enggak kayak dulu. Kalau dulu kan nggak bisa makan ya? Iya enggak karena habis. Nah, sekarang Seringnya habis. habis seringnya. Oke. Nah, ini udah hari keberapa nih Don? Waktu hari apa kita pindah? Minggu ya? Hah? Sabtu. Sabtu. Kita pindah tuh hari Sabtu. Nah, ini hari keempat ya Don ya? Iya. Hari keempat di sini. Gimana di kontrakan ini? Ya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Ada gangguan? Tidak. Nggak ada kendala di sini? Enggak. Nggak ada air, listrik, nggak ada masalah ya? Enggak. Oke. Nah Don, ini kan tipis sekali nih. Coba pakai ini saya bawain busa biar enak duduknya. Geser duduk situ. Nah, kamu duduk pakai busa nih. Kasihan teman-teman, jadi Doni ini karena tubuhnya tuh kurus, jadi tulang semua kena lantai, sakit bokongnya. Kemarin tuh bantal terlalu kecil. Nah, ini kita bawain busa. Gimana, lebih enak kan? Lebih empuk ya. Oke. Udah makan? Belum makan kan? Belum. Mau makan sekarang? Boleh. Oke. Nah, jadi kita antarin nasi ke Doni ini pagi petang, terus Udah. sampai buat malam. Bentar. Cukup? Segini dulu. Oh. Kebanyakan itu panas ini. Oh, tadi mbaknya udah nggak kayak gini, tuh saya tambahin lagi. Saya takut kamu kurang. Kalau sore nggak ada banyak. Oh, dikit aja. Ya soalnya kan makannya sore terus makannya lagi jam Malam. 7 ya. Oh, gitu kebanyakannya. Jedanya nggak terlalu jauh. Oke. Ya. Takutnya kan masih agak kenyang. Nah, ini Doni lagi makan, jadi kita nggak sengaja nggak shoot Doni karena itu privasi. Sembari nunggu Doni makan, kita kupas buah. Nah, Doni, saya udah beliin timbangan. Ya, timbangan ini untuk memantau pertumbuhan berat badan kamu. Ya, tapi ini salah nih. Harusnya tadi sebelum makan cek timbangan dulu. Sebaiknya cek BB itu bangun tidur, jadi belum makan apa-apa. Cek BB dulu, cek timbangan dulu. Ya. Nah, sekarang coba timbang dulu. Untuk diketahui aja. Waktu itu 39 ya. Nah, coba. Jadi sebelum pindah Doni ke sini, BB-nya 39. Oh, nggak mungkin 39, Don. Ini 38. Nomor timbangannya beda. Nah, timbangannya beda. Ini digital kan. Waktu itu timbangan manual. Nah, sekarang fixnya BB dia sekarang 38. Ya, waktu timbang di puskesmas 39 ya. Nah, itu kemungkinan timbangan akan beda, ada perbedaan ya. Rasanya tidak mungkin setelah pindah ke sini kurang ya. Mungkin waktu pindah ke sini, sebelum pindah ke sini di bawah 3. Tadi berapa? Barusan? 39. Enggak, sekarang ini 38. 38, Mau berapa tadi? coba lagi. 38 pas ya. Oke. Nah,
kemungkinan berat badan Doni sebelum pindah ke sini 38 kurang. Nah, sekarang setelah 4 hari di sini, ini berat badan 38 kilo, 38 kilo. Sekarang tanggal 7. Tadi 38 kilo jam 17. Mulai besok pagi bangun tidur timbang BB dulu. Ya, timbang BB, kemudian kamu tulis di sini. Ini udah tanggal-tanggal ini ya. Setiap pagi jam 7 atau bangun jam berapa biasanya? Kadang setengah 7, kadang jam 7. Nah, pokoknya bangun tidur sebelum makan, sebelum minum, timbang BB. Ya. Timbang BB jam 7 nih, jam 7 atau jam 6 lah, saya taruh aja jam 6 ya. Dilakukan ini ya, karena kita melihat perkembangan berat badannya ya. Dicatat koma-komanya ya. Misalnya 38,65 berarti 68,65 gram. Ya. Oke. Terus harus ditimbang setiap hari biar tahu perkembangan berat badannya ya. Untuk bantal besok kita beliin bantal yang tingginya. Jadi Doni ini karena dia sesak, jadi bantalnya itu nggak boleh yang rendah, harus ditinggiin, harus ditambah bantal lagi. Besok saya beliin lagi bantal yang baru ya, sama guling ya. Oke, sama guling. Gimana Don? Ada info apa dari kampung, dari mamahnya? Mamah nelfon? Nggak nelfon. Kamu memberikan informasi ke mama? Nggak, diam aja. Diam aja. Jadi sampai sekarang mama nggak tahu Doni sakit? Nggak tahu. Tapi ini mamanya harus dikasih tahu. Ya, besok-besok mama harus dikasih tahu. Jadi tunggu perbaikan keadaan umum Doni dulu, dikuatkan dulu tubuhnya. Habis itu baru tak kasih tahu mamanya. Ya. Kalau Doni nggak bisa ngomong, nanti biar bapak yang ngomong nanti. Ya, nanti bapak yang ngomong ke mamanya menjelaskan tentang Doni, biar dia nggak shock, biar nggak kaget. Ya, nggak apa-apa ya. Karena para penonton Detik Asa menyuruh saya mengantarkan Doni pulang. Nah, ini sebenarnya bukan kita nggak mau mengantarkan Doni pulang, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita penuhi. Ini yang pertama, Doni ini belum siap untuk pulang, belum siap untuk diketahui oleh mamanya perihal tentang dirinya sekarang ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di rumah itu ada anak kecil, ada orang-orang sehat lah, anak kecil yang tentunya yang harus kita jaga kesehatannya. Doni menyadari kesehatannya sekarang tidak baik-baik saja, takut terjadi sesuatu, makanya Doni ingin mengisolasi diri dulu, tidak ingin bergabung dengan siapa-siapa, tidak ingin berkumpul dengan keluarga terutamanya itu. Kalau kangen, pasti Doni kangen sama mamahnya. Tapi Doni menjaga agar semuanya selamat, tidak kenapa-kenapa gitu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, untuk pulang ke Jawa itu perlu tenaga yang ekstra, ya, kondisi yang fit. Sementara kondisi Doni sekarang tidak memungkinkan untuk perjalanan yang jauh. Ya, tidak memungkinkan naik bis dalam jangka waktu yang lama. Nah, oleh karena itu nggak apa-apa, Doni di sini dulu sambil perbaikan keadaan umumnya dulu. Nah, ketika Doni sudah meningkat berat badannya, baru kalau pulang ya kita pulangkan. Kalau memang harus pulang, kita pulangkan. Gitu ya Don ya? Iya Pak. Nah, ya. Ini luar biasa teman-teman. Semenjak Doni pindah ke sini, dia sudah semakin segar. Matanya sudah tidak layu kayak kemarin. Tubuhnya sudah semakin kuat, semakin bertenaga.
sesaknya juga sudah berkurang, tetapi masih ada sesak, sudah mengurangin lah. Dan yang luar biasanya lagi, perkembangan makannya, yang tadinya dia 1 sendok aja itu sulit untuk menghabiskan. Nah sekarang 2 centong itu sudah habis. 2 sendok nasi itu sudah bisa Doni habiskan sekarang. Dan ditambah lagi susu, buah, telur, itu bisa Doni habiskan sekarang. Nah kedepannya Doni harus semakin banyak makannya, ya. Pokoknya Doni mau apa aja, yang penting untuk makan sampaikan, ya. Nggak ada bapak, nanti sama mbak dipesanin aja, atau di WA aja, Pak saya mau ini, sampaikan aja, ya. Karena kesehatan itu lebih penting. Ketika Doni sudah sehat nanti, insya Allah Doni bisa bekerja lagi, ya. Pengen kerja nggak? Pengen ya. Nah kalau pengen kerja harus disembuhin dulu, dikuatkan dulu tubuhnya, ya. Oke. Ya. Kalau untuk berjemur gimana? Bapak kan kemarin pesankan Doni bangun pagi berjemur. Iya. Dilakukan nggak? Iya. Dilakukan. Berjemur tiap hari di luar. Iya. Ya, meskipun sinar matahari nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting kena sinar dari sana, nggak apa-apa. Ya, harus berjemur. Iya. Karena dengan berjemur itu mendapat sinar matahari pagi. Insya Allah itu bisa minimal melemahkan kuman-kumannya. Saya sudah pesan Magicom, ya, Magicom kecil itu. Jadi ketika nasi ini, jadi masih bisa dikirim pagi, ditaruh di Magicom, bisa sampai malam. Ya, jadi nggak sering ngirim gitu loh. Insya Allah nanti 2 hari ini sampai Magicom kecil itu. Pesannya online aja, nggak sempat untuk ke toko. Teman-teman, terima kasih support sumbangsih teman-teman semuanya. Tanpa support teman-teman, Doni tidak akan bisa kita pindahkan ke sini. Pengobatan Doni tidak akan terpantau. Nah, oleh karena itu sangat kami butuhkan support, doa, moral maupun material dari teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menyalurkan dananya, menyalurkan sumbangannya untuk kebutuhan Doni di sini. Karena Doni ini sudah tidak bekerja, Doni sudah tidak punya penghasilan apa-apa. Doni sangat berharaplah dengan bantuan kita semua. Karena bagaimanapun juga Doni adalah masa depannya masih panjang. Sesalah-salahnya Doni mungkin masa lalunya tidak baik, tetapi dengan adanya diberikan ujian ini, insya Allah Doni bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dengan ujian ini, Doni menjadi lebih baik. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu Doni. Ini saya bacakan. Ibu Isnawati 150.000. Nah, ini yang sudah kita serahkan. Pertama kita mengunjungi Doni, ini 150.000 dari Ibu Isnawati sudah kita serahkan. Kemudian yang kedua dari Ibu Nonem 300.000, Ibu Aisyah 200.000, Ibu Siti Sumaryani 100.000, Bude Utrecht di Belanda 1 juta, Ibu Nanar 250.000, Ibu Jamilah 100.000, Bunda Online 100.000, Ibu Zuhesti 200.000, Ibu Neliyati 200.000, hamba Allah 200.000, Ibu Mariam Baharudin 250.000, Ibu Esnati 500.000, Ibu Katrunada 250.000, Ibu Windy 50.000, Ibu Yanti di Bandung 200.000, Bapak TN 150.000, Ibu Rina Ratna 150.000, Ibu Harti Asih 200.000,
Kak Ana di Malaysia 300.000. Ibu Sri Sukarni 100.000. Hamba Allah 100.000. Ibu Niken Subekti 100.000. Dan yang terakhir hamba Allah 150.000. Total hingga hari ini tanggal 7 3.900.000. Total donasi yang masuk per tanggal 7 bulan Januari 2025 3.900.000. Nah, uang ini kita pakai semuanya untuk kebutuhan Doni, mulai dari kontrakan rumah, membeli perabotan apapun itu, cemilan-cemilan, makanan-makanan tambahan Doni. Kalau untuk nasi, makanan sehari-hari itu murni dari kita, itu tidak akan diambil dari sini, murni dari rumah saya, ya. Ya seperti yang lain-lainnya murni itu dari rumah, nggak ada, tidak ditarik dari sini. Nah ini murni untuk kebutuhan Doni, karena kebutuhan gizi Doni ini harus banyak, harus terpenuhi. Nah oleh karena itu uang ini kita pakai untuk kebutuhan Doni, pengobatan, kemudian gizinya. Dan satu lagi, di video yang pertama bahwa Doni mempunyai pinjaman online. Nah itu sudah clear. Jadi itu tidak ada masalah, sudah clear semuanya. Dan uang donasi ini bukan untuk membayar pinjaman online, tetapi untuk kebutuhan Doni sehari-hari, ya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membantu menyalurkan dananya, memberikan support dan doanya untuk Doni. Semoga teman-teman sehat selalu dan diganti Allah rezekinya, rezeki yang berlimpah, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Doni, begitu banyak orang-orang di luar sana yang menyayangi Doni, ya, yang prihatin melihat kondisi Doni. Nah oleh karena itu Doni harus bersemangat, ya. Teman-teman semangat untuk membantu Doni, dan Doni harus lebih bersemangat, ya. Doni mau menyampaikan apa kepada orang-orang yang membantu Doni? Ya, terima kasih udah membantu. Semoga diberi rezeki yang lebih banyak lagi, diberikan panjang umur. Amin, amin. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman, Doni ini sudah dalam pengobatan, ya. Jadi bukan tanpa pengobatan, sudah dalam pengobatan. Nah Doni nggak usah ragu, tetap minum ini, ya, karena ini juga akan menaikkan imun tubuh, ya. Untuk paru-parunya juga bisa untuk mengobati paru-paru dan meningkatkan imun tubuhnya, ya. Diminum setiap hari 3 kali sehari, ya, herbal sang ratunya. Tuh, itu Doni sudah semakin bagus, semakin sehat. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan mengantarkan nasi Doni. Kita bawakan nasi berserta lauk, kemudian susu 1 kotak, dan telur. Ini telur buat apa namanya, di samping lauk yang sudah ada di nasi. Kita juga harus mewajibkan Doni memakan telur setiap hari. Jadi minimal 2 telur sehari harus dimakan Doni. Assalamualaikum. Nah, belum sarapan ya? Belum sarapan. Nah ini sarapan dulu ya. Itu ada telur, susu, dan nasi. Oh ya, tadi pagi udah timbang belum? Dan berapa beratnya? Oh tadi pagi 37 kilo 15 gram.
kemarin kan 38 ya, 38 kilo. Nah kemarin timbangnya itu sore, karena datang timbangannya sore, jadi Doni itu habis makan dari pagi sampai sore, jadi memang itu timbangan tidak akurat. Nah timbangan yang akurat, timbangan hari ini pagi tanggal 8 sebelum Doni sarapan, Doni saya wajibkan timbang BB. Nah timbang BB-nya 37 kilo 15 gram. Nah inilah timbangan realnya Doni sekarang. Target kita setiap hari timbangan ini harus meningkat. Nah, keluhan sekarang Bram? Semalam tuh baru mulai minum obat yang, jadi semalam kayak sampai sekarang agak ini kayak mual-mual, terus sesaknya jadi ada lagi. Nambah sesak? Iya, kan kemarin udah kayak berkurang jarang. Sekarang ini agak sesak. Karena baru mau mulai obat. Emang baru dimulai? Iya kan nunggu 2 minggu minum obat yang TB. Nah sekarang gimana perasaan Doni ini? Gak enak? Ya cuman agak sesak aja sih. Agak sesak ya? Ayo dah. Mudah-mudahan itu hanyalah reaksi pertama ya. Insya Allah sih berdasarkan pasien-pasien yang lain, ketika pengobatan itu sudah berlanjut, nanti tidak merasakan apa-apa lagi. Ya katanya biasanya efeknya semingguan. Seminggu? Iya. Oke, ya udah, Doni sabar aja ya, ditahan aja semuanya. Yang penting semangat dan terutama nih makan harus. Oke teman-teman, kita tinggal dulu, kita akan melanjutkan aktivitas hari ini. Nanti sore kita akan kunjungi Doni lagi mengantarkan makanan. Teman-teman, ini jam 19.30, kita habis antar nasi ke Doni. Tuh, antarin makan tadi sore kan. Nah malam ini sebelum minum obat Doni harus makan dulu. Jadi kita mengusahakan Doni ini makannya ini harus tepat waktu. Sebelum minum obat ya harus makan dulu, dengan harapan berat badannya juga bisa meningkat karena gizinya terpenuhi. Nah gimana Doni makanannya? Enak? Suka masakannya? Suka. Nah nanti setiap nasi yang dikirim harus dimakan ya, harus dihabisin biar berat badannya Doni naik lagi. Nah Doni, ini banyak yang tanya, para penonton Detikasa, orang-orang yang bersimpatik sama Doni, Pak Asril, kenapa nggak diantar aja Doni ke Jawa, ke rumah orang tuanya? Doni ini belum sanggup menyampaikan kondisinya ke mama, karena Doni merasa berdosa sama mamahnya kalau menyampaikan tentang kondisi seperti ini. Artinya Doni takut mamahnya kecewa, mamahnya stres, mamahnya jadi beban pikiran dengan kondisi sekarang ini. Nah hingga sekarang mamah Doni belum tahu kondisi Doni sekarang ini. Taunya mamahnya kondisi Doni baik-baik aja. Nah sekarang kita tanya ke Doni, apakah mama nggak tahu Doni kondisi Doni sekarang? Nggak tahu berarti ya? Terus nggak pernah teleponan? Oh WA aja. Oh. Mama nggak pernah, kenapa kok nggak pernah telepon gitu? Ya tanya sih sekarang kenapa jarang telepon. Saya bilangnya sibuk kerja, soalnya capek kayak gitu. Oh bilang alasannya lagi sibuk. Oh gitu. Nah seperti itu tuh jawaban Doni. Doninya belum sanggup mengatakan ke mamanya, memberikan kabar
bahwa dirinya seperti ini. Doni mengkhawatirkan kondisi mamanya yang takut tidak siap mendengar kabar yang kurang baik ini. Tapi teman-teman, apapun itu, sekarang Doni sudah dalam pengawasan kami. Insya Allah kita sangat yakin dan percaya Doni akan pulih dan sembuh seperti sedia kala. Mohon support dan dukungannya untuk Doni. Semoga Doni diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Doni jangan lupa minum obat ya. Obat jangan lupa diminum. Obat herbal tetap diminum ya. Harus. Oke, Doni, Bapak pamit ya. Oke. Nggak takut di sini kan? Aman kok ya. Enak di sini ya. Tempatnya lega ya. Luas tempatnya dan lengkap semuanya, jadi nyaman. Kalau di sana kan kecil. Ini lega sekali ya. Terus sepi, tenang. Kalau di sana kan padat, rame. Nah, ini lebih enak. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport, yang sudah mendoakan Doni. Ya, bagi yang ingin mensupport, silakan sampaikan di nomor rekening yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Oke, selamat malam.